Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu Business Plan Basrain dengan mata kuliah Kewirausahaan dan dosen pengampu Muhammad Ali Tamrin, MSy. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 4 yang terdiri dari yang pertama Hidayatus Syafaati Zahro dengan NIM 12640220154. Yang kedua Resti Andini dengan NIM 12640220159. Yang ketiga Adisa Nur Makrifa dengan NIM 1264022020071. Yang keempat Selin Faradila dengan NIM 1264022020084. Materi yang pertama adalah deskripsi usaha. Profil pengusaha yaitu antara lain Hidayatus Syafaati Zahro, Resti Andini, Adisa Nur Makrifa, dan Selin Faradila. Alamat usahanya di Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Jenis usahanya yaitu makanan ringan dan nama brandnya adalah Ngebasreng Yuk. Berikut adalah struktur organisasi Basreng. Yang pertama, pemimpinnya adalah Resti Andini, disusul bendaharanya yaitu Adisa Nur Makrifa, untuk produksinya yaitu Hidayatus Syafaati Zahro, dan untuk pemasarannya Selin Faradila. Selanjutnya adalah alasan pemilihan usaha. Melihat banyaknya remaja yang suka ngemil sehingga membuat camilan ringan begitu banyak dicari di masyarakat. Berbagai camilan ringan yang ada di masyarakat memang begitu beragam, salah satunya basreng kering. Peminat olahan basreng di masyarakat memang begitu besar, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan orang dewasa. Camilan basreng juga sangat sesuai dijadikan sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Hal ini bisa dilihat dengan penggemar basreng semakin hari semakin banyak, bukan malah menurun namun terus mengalami peningkatan yang begitu bagus. Usaha basreng bisa dimulai dengan cara yang mudah dan modal yang kecil. Selain itu, berbasis skill atau keterampilan yang dimiliki menjadikan usaha ini lebih mudah untuk dipilih. Baik, selanjutnya analisis pemasaran. A. Produk. Jenis produk yang dibuat yaitu penjualan bakso goreng dengan beraneka rasa sehingga konsumen dapat memilih rasa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Produk yang kami tawarkan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya seperti formalin, one-tech, dan lain-lain. Bumbu yang diberikan juga dengan kualitas yang baik, sudah terdaftar di BPOM sehingga aman untuk dikonsumsi. Adapun jenis rasanya antara lain original, sambal balado, ayam bakar, barbecue, sapi panggang, pedas dan ekstra pedas. Produk yang dijual tidak redeem melainkan pre-order terlebih dahulu. Apabila yang memesannya sudah sesuai dengan target, maka dijadikan pembuatan bakso goreng. Pemesanan bakso goreng ini tidak minimum order, jadi apabila kuota pre-order sudah banyak, maka dilakukan pemasaran bakso goreng. Analisis pemasaran yang kedua yaitu price. Untuk lokasi, kelompok kami memilih menjual di sekitar kampus, bazar makanan via platform digital, menjual ke teman, kerabat, dan juga keluarga. Lalu juga menyediakan pemasaran dengan sistem pre-order. Yang ketiga, price. Harga basreng yaitu ditawarkan dengan harga 12.000. Tablet penetapan harga sebagai berikut. Analisis pemasaran yang keempat adalah promosi. Promosi merupakan upaya untuk menawarkan produk dengan tujuan menarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Promosi basreng dilakukan dengan cara promosi produk ini dapat dilakukan di kampus dengan menyebarkan brosur. Yang kedua, promosi produk melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Yang ketiga, menggunakan kemasan yang menarik. Selanjutnya, analisis operasional. Yang pertama, desain produk. Desain produk terbagi menjadi kemasan dan logo produk. Kemasan yang digunakan yaitu standing pouch, seperti contoh gambar berikut.
sedangkan logo kemasannya seperti gambar di samping. Yang kedua, proses produksi. Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan bakso goreng, lalu tiris-tiris menjadi beberapa bagian dan potong hingga berbentuk persegi panjang. Yang kedua, lalu siapkan minyak pada wajan yang telah dipanaskan. Tunggu beberapa menit sampai minyak tersebut panas. Yang ketiga, setelah itu masukkan bakso goreng yang telah tiris-tiris tadi. Tunggu hingga beberapa menit hingga bakso goreng tersebut kering. Yang keempat, terakhir angkat dan tiriskan. Setelah ditiriskan, langsung racik dengan bumbu sesuai rasa yang dipesan. Lalu dikemas pada plastik yang telah disiapkan dan siap untuk didagangkan. Selanjutnya, analisis peluang dan pesaing pasar. Peluang bisnis basreng atau bakso goreng masih menjanjikan. Pasalnya, banyak masyarakat yang menggemari cemilan satu ini, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Karena cemilan ini masuk di makanan ringan dengan rasa nikmat serta gurih. Perpaduan rasa dari bakso dengan varian rasa bumbu yang nikmat sangat disukai masyarakat. Sangat sesuai dimakan saat berkumpul bersama keluarga di rumah. Adapun banyaknya pesaing dari usaha ini tidak membuat kelompok kami kehilangan kreativitas. Akan tetapi, tetap berpikir bagaimana caranya supaya dapat menarik konsumen agar membeli produk basreng ini tanpa membuat pesaing lain merasa tersaingi dan tidak senang dengan cara penjualan produk kelompok kami. Dengan membuat desain logo yang mudah diingat dan kemasan yang dibuat sesimpel mungkin, maka produk yang kami buat akan semakin digemari oleh para konsumen. Analisis pasar. Pangsa pasar produk ini lebih ditujukan kepada yang pertama, market promosi di kalangan mahasiswa, kalangan remaja, dan orang tua. Yang kedua, market share, yaitu masyarakat sekitar Tulungagung. Yang ketiga, strategi. Dalam strategi pemasaran kami menggunakan strategi penjualan secara langsung atau dari mulut ke mulut melalui internet dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan analisa keuangan. Analisa keuangan usaha basreng. Pemakaian kompor, tabung gas, wajan, spatula, pisau, baskom, serok, dan peralatan lain selama 3 tahun. Investasi, kompor dan tabung gas 300.000, wajan 50.000, spatula 20.000, pisau 20.000, baskom 20.000, serok 25.000, peralatan lain 70.000, sehingga total investasi 505.000. Biaya operasional per bulan. Biaya tetap. Penyusutan kompor dan tabung gas 1/36 kali 300 diperoleh 8.500. Penyusutan wajan 1/36 kali 50.000 diperoleh 1.400. Penyusutan spatula 1/36 kali 20.000 diperoleh 600. Penyusutan pisau 1/36 kali 20.000 diperoleh 600. Penyusutan baskom 1/36 kali 20.000 diperoleh 600. Penyusutan serok 1/36 kali 25.000 diperoleh 700. Peralatan lain 1/36 kali 70.000 diperoleh 2.000. Gaji karyawan 500.000, total biaya tetap 514.400. Lalu biaya variabel. Bakso ikan 7 kali per hari kali 25.000 kali 30 diperoleh 5.250.000. Bumbu 1 kilo per hari kali 15.000 kali 30 hari diperoleh 450.000. Minyak 7 kilo per hari kali 15.000 per 30 hari 3.150.000. Bahan bakar 200.000, listrik 150, kemasan plastik promosi, dan lain-lain 300.000. Total biaya variabel 9.500.000, total biaya operasional 10.014.400. Analisa keuangan, pendapatan per bulan. Penjualan basreng sama dengan 40 bungkus kali 12 per bungkus kali 30 hari sama dengan 14.400.
Keuntungan per bulan, total pendapatan dikurangi total biaya operasional sama dengan 14.400.000 dikurangi 10.014.400 sehingga diperoleh keuntungan Rp4.386.000. Analisis selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis yang pertama yaitu strengths. 1. Proses penyajian dari basreng tidak memerlukan waktu lama, kurang lebih sekitar 2 jam supaya basreng lebih renyah dan awet. 2. Harga untuk basreng ini cukup murah, sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. 3. Basreng ini memiliki cita rasa gurih dan nikmat yang cocok untuk sekedar buat cemilan atau untuk lauk. 4. Terdapat berbagai macam rasa sehingga konsumen dapat memilih rasa yang mereka inginkan. 5. Peralatan yang mudah ditemukan. Analisis yang kedua yaitu weakness. Faktor kenaikan dari harga sembako juga mengurangi permintaan dan konsumen. Analisis yang ketiga yaitu opportunities. Basreng adalah salah satu cemilan yang saat ini tengah populer. Olahan basreng ini terbuat dari bakso yang digoreng. Sudah tidak diragukan lagi bahwa olahan-olahan basreng ini memiliki cita rasa yang gurih dan enak, sehingga peminat basreng ini memang banyak mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Tingginya pecinta olahan basreng ini menjadi peluang bagi usaha kami. Analisis keempat yaitu trends. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi cemilan, terutama cemilan basreng ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Oleh sebab itu, kami berusaha dalam menjaga kualitas yang terbaik dan pelayanan yang terbaik kepada konsumen supaya konsumen tetap percaya pada produk kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.